Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai CVP analisis dan break-even point. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Diana Histina dengan NPM 02212143. Yang kedua ada Selvi Mardiana dengan NPM 02212148. Yang ketiga ada Nadifa Pramuraga dengan NPM 0221202158. Dan yang keempat ada Fitri Saryanti dengan NPM 0221202177. Next. Di sini yang pertama mengenai konsep dasar cost volume profit analysis. Menurut Blocker, menyatakan bahwa analisis cost volume profit ini merupakan suatu metode untuk menganalisis bagaimana pengaruh keputusan operasi dan pemasaran terhadap laba berdasarkan pemahaman atas hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Adapun manfaat analisis cost volume profit, di sini ada menurut Hansen dan Mowen, manfaat analisis cost volume ini profit bagi manajemen perusahaan pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu membantu pengendalian melalui anggaran. Yang kedua membantu meningkatkan penjualan. Yang ketiga membantu mengevaluasi akibat dari volume penjualan. Yang keempat ada membantu menganalisis harga jual dan dampak perubahan biaya. Yang kelima itu membantu menganalisis komposisi penjual. Yang keenam ada membantu menilai keputusan kapitalisasi dengan ekspansi lanjutan. Yang ketujuh ada membantu menganalisis margin of safety. Next. Nah, selain itu juga ada asumsi cost volume profit analysis, di mana analisis cost volume profit ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada perubahan tingkat pendapatan dan biaya hanya disebabkan oleh perubahan jumlah unit produk atau jasa yang diproduksi dan dijual. Yang kedua ada biaya total dapat dipisahkan ke dalam komponen tetap dan tidak berubah mengikuti perubahan tingkat output, dan komponen variabel yang berubah mengikuti tingkat output. Yang ketiga ada ketika disajikan secara grafik, perilaku pendapatan total dan biaya total bersifat linear atau yaitu dapat digambarkan sebagai garis lurus. Oke, selanjutnya harga jual biaya variabel per unit, serta biaya tetap total atau dalam rentang dan periode waktu yang relevan telah diketahui konstan. Yang selanjutnya, analisis mencakup satu produk atau mengasumsikan bahwa proporsi produk yang berbeda ketika perusahaan menjual beragam produk adalah tetap konstan ketika unit yang terjual totalnya berubah. Dan yang terakhir, seluruh pendapatan biaya dapat ditambahkan, dikurangkan, dan dibandingkan tanpa memperhitungkan nilai waktu dari uang. Selanjutnya, penerapan analisis CVP. Adapun penerapan analisis cost volume profit untuk pengambilan keputusan manajemen antara lain, yang pertama untuk menentukan jumlah penjualan minimal agar perusahaan tidak rugi atau BEP. Yang kedua untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi atau BEP. Yang ketiga untuk menentukan unit yang harus dijual atau berapa jumlah penjualan agar perusahaan mencapai target laba operasi yang diinginkan. Dan yang terakhir untuk menganalisis sensitivitas atas risiko ketidakpastian harga jual market dan biaya. Selanjutnya break-even point analysis. Konsep BEP atau break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan
untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, asumsi dasar analisis break-even point atau BEP. Asumsi yang mendasari analisis break-even point menurut Horn et al. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Yang kedua, manajer menggolongkan setiap biaya atau komponen biaya gabungan baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap. Yang ketiga, beban dan pendapatan adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Yang keempat, tingkat persediaan tidak akan berubah. Dan yang terakhir, penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Selanjutnya, manfaat analisis break-even point atau BEP. Yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum atau dalam unit produk maupun satuan uang, agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang kelima, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, mengganti sistem laporan yang tebal dan dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Dan yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Kemudian di sini ada komponen pembentuk break-even point atau BEP. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost ini biasa biaya yang tetap konstan terlepas dari perubahan dalam proses produksi. Perubahan yang dimaksud adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dari waktu ke waktu. Contohnya biaya tetap adalah penyusutan tenaga kerja, sewa bangunan, atau gudang. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel biaya yang nilainya bervariasi per unit. Terjadinya perubahan biaya karena seiring volume kapasitas produksi yang dapat berubah dalam menanggapi permintaan pasar. Kemudian ada harga jual. Harga jual adalah semua biaya yang terkait dengan memproduksi item ditambah nilai keuntungan atau margin yang akan perusahaan peroleh. Biasanya penentuan harga jual per unit terjadi setelah produksi. Yang kedua ada pendapatan atau revenue. Dalam bisnis, pendapatan berasal dari terjadinya penjualan produk. Untuk menghitung keuntungan, kalikan harga jual dengan jumlah produk yang dijual. Perusahaan membutuhkan nilai pendapatan untuk memperkirakan pendapatan periode mendatang berdasarkan margin atau variasi margin, dan unit dan harga. Kemudian ada kelemahan break-even point. Yang pertama itu ada asumsi tentang linearity. Pada umumnya, baik harga jual per unit maupun variable cost per unit tidaklah berdiri sendiri terlepas dari volume penjualan. Dengan perkataan lain, tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Yang kedua ada klasifikasi biaya. Kelemahan kedua dari analisa break-even point adalah kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost, di mana ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Yang ketiga ada jangka waktu penggunaan. Kelemahan lain adalah jangka waktu penerapannya yang terbatas. Biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun. Apabila perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk advertensi ataupun biaya lainnya yang cukup besar, di mana hasil dari pengeluaran tersebut ditambah investasi tidak akan terlihat dalam waktu yang dekat. Sedangkan operating cost sudah meningkat. Maka sebagai akibatnya jumlah pendapatan yang harus dicapai menurut analisa break-even point agar dapat menutup semua biaya-biaya operasi yang bertambah besar juga.
Lalu ada metode perhitungan break-even point. Yang pertama, metode persamaan. Metode persamaan atau equation method adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penghasilan total sama dengan biaya total. Penghasilan total sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Persamaan tersebut dapat diuraikan dalam rumus PX sama dengan A ditambah BX. Next. Kemudian metode yang kedua itu ada metode kontribusi unit. Menurut Shimamura, metode kontribusi unit merupakan variasi metode persamaan. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. Untuk mencari titik impas, rumusnya adalah BEP per unit, biaya sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi biaya tetap margin kontribusi per unit. Kemudian di sini ada contoh dan cara analisis break-even point. Budi adalah akuntan manajerial yang bertanggung jawab atas perusahaan A yang menjual botol air. Dia sebelumnya menetapkan bahwa biaya tetap perusahaan A terdiri dari pajak properti, sewa, dan gaji eksekutif yang jumlahnya mencapai $100.000. Biaya variabel yang terkait dengan produksi satu botol air adalah $2 per unit. Botol air ini dijual dengan harga premium $12. Untuk menentukan break-even point atau titik impas botol air premium perusahaan A, itu ada BEP sama dengan 100.000 dibagi 12 dikurang 2, sama dengan hasilnya 10.000. Oleh karena itu, mengingat biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual botol air, perusahaan A perlu menjual 10.000 unit per botol untuk mencapai titik impas. Kemudian di sini ada penggambaran grafik break-even point. Representasi grafis dari penjualan unit dan penjualan dolar yang diperlukan untuk mencapai titik impas disebut sebagai grafik titik impas. Penjelasan. Satuan ada di sumbu X horizontal dan jumlah dolar ada di sumbu Y vertikal. Garis merah menunjukkan total biaya tetap sebesar $100.000. Garis biru menunjukkan pendapatan per unit yang terjual. Misalnya menjual 10.000 unit akan menghasilkan pendapatan 10.000 dikali 12 sama dengan $120.000. Garis kuning menunjukkan biaya total atau biaya tetap dan variabel. Misalnya jika perusahaan menjual 0 unit, maka perusahaan akan mengeluarkan $0 untuk biaya variabel, tetapi $100.000 untuk biaya tetap dengan total biaya $100.000. Jika perusahaan menjual 10.000 unit, perusahaan akan memerlukan 10.000 dikali 2 sama dengan $20.000 untuk biaya variabel dan $100.000 untuk biaya tetap dengan total biaya $120.000. Titik impasnya adalah 10.000 unit. Pada titik ini, pendapatan akan menjadi 10.000 dikali 12 sama dengan $120.000 dan biaya akan menjadi 10.000 dikali 2 sama dengan $20.000 dalam biaya variabel dan $100.000 dalam biaya tetap. Jika jumlah unit melebihi 10.000, perusahaan akan mendapat untung dari unit yang terjual. Perhatikan bahwa garis pendapatan lebih besar dari garis biaya total kuning setelah 10.000 unit produksi. Begitu juga jika jumlah unit di bawah 10.000, perusahaan akan merugi. Dari 0 sampai 9, 99 unit, garis biaya total berada di atas garis pendapatan. Perhitungan dan pengambilan berbagai keputusan dengan menggunakan CVP analisis. Rumus analisis CVP. Metode persamaan equation method. Metode persamaan ini berdasarkan pendekatan kontribusi terhadap laporan laba rugi. Metode persamaannya adalah profit sama dengan unit contribution margin dikali quantity dikurang fixed expense. Metode contribution margin. Break even sales sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio. Contoh soal berikut perhitungan contoh analisis CVP dengan menggunakan rumus di atas.
Sebuah perusahaan yang menjual boneka mempunyai fixed cost atau biaya tetap sebesar 100 juta dan kontribusi marginnya adalah sebesar 40%. Berapa penjualan yang harus dicapai agar mencapai BEP? Break even sales sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio sama dengan 100 juta dibagi 40%. Break even sales sama dengan 250 juta. Jadi dari contoh analisis CVP di atas, diketahui perusahaan harus mencapai penjualan sebesar 250 juta untuk mencapai BEP. Berikut perhitungan contoh analisis CVP untuk persamaan di atas. Diketahui target profit sama dengan 150 juta, fixed expense 80 juta, CM per unit 100.000. Maka unit sales untuk mencapai target profit tersebut adalah require sales in unit sama dengan 150 juta ditambah 80 juta dibagi 100.000. Require sales in unit sama dengan 2.300 unit. Berdasarkan contoh analisis CVP di atas, dibutuhkan penjualan sebanyak 2.300 unit untuk mencapai target profit yang telah ditetapkan yaitu sebesar 150 juta. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.